Partai banyak ya. Betul. Kenapa pilih Berkarya? Ya, betul. Itu pertanyaan yang sangat keren. Hai, sahabat Berkarya. Ketemu lagi dengan gua Age. Saat ini saya lagi bersama Sekretaris Wilayah DPW Partai Berkarya Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya panggilnya apa nih? Kang Pri. Kang Priyana. Siap. Di Kota Bekasi baru sekarang datang atau sudah pernah di Kota Bekasi? Ya, kalau kunjungan biasa ya sudah berkali-kali lah ya. Berkali-kali, Om, ke ya? Kota Bekasi. Siap. Kan, ada juga teman di sini kan. Tapi ke Berkarya baru sekali ini kan. Baru sekali ini. Siap. Ya, siap. Kalau saya lihat kan pribadinya Kang Pri ini Ya. itu humble. Terus Masih. humoris. Posisi sekarang Senang nyanyi. sudah usia berapa, Om? Sudah usia berapa? Berapa kira-kira? Anak Pensiun. kita 50-an? Lebih atuh nah. Lebih ya? Kan saya pensiun di eselon 2 ya. Berarti Terakhir saya asisten pemerintahan eselon 2 itu di 60. di Lampung. Nah, itu setahun yang lalu. Jadi sekarang 61. Oke. Ujuk-ujuk. Ini partai banyak nih, Om. Nah, Partai banyak. Ya. betul. Kenapa pilih Berkarya? Ya, betul. Itu pertanyaan yang sangat keren. Karena juga dalam keseharian atau dalam perpolitikan ya maksud saya. Kang Pri ini pernah bakal calon wali kota Bandung. Bakal calon Wali Kota Bandung. Tahun berapa, Om? Kemarin 2019 ya. 2019. Oke. Jadi saya komunikasi dengan wali kota sekarang, Mang Oded ya. Sebelumnya begitu. Tentunya ini menjadi modal apa ya? Jadi teman-teman di partai banyak yang bukan pernah dengan kita aja gitu, kira-kira gitu ngajak-ngajak. Karena tadi itu mungkin ya perjalanan Kang Pri di wilayah politik seperti itu. Betul, jadi pertanyaannya makanya menambahkan langsung ke Berkarya. Kok bisa langsung saya tambahkan nih segenap jiwa raga untuk Partai Berkarya? Itu dari mana sih, Om? Karena di teman atau ada yang ngajak atau lihat figur seseorang di Partai Berkarya ini? Iya, jadi yang pertama saya memang diamanahi oleh ibu mertua saya yang kebetulan juga dan ayah mertua saya. Maaf, ayah mertua saya mantan bupati. Kemudian ibu mertua juga mantan anggota DPRD di Jawa Barat gitu kan. Jadi kami sudah keluarga orang-orang politik gitu loh. Nah, jadi ya, karena anak-anak mertua ini kebanyakan perempuan, istri saya kemarin juga nyalon. Oh, istri? Nyalek ya kan untuk DPRD Jawa Barat. Nah, kan kalau saya di orang pemerintahan gitu ya, sehingga seperti berharap bisa melanjutkan karir politik lah atau di wilayah politik ini gitu kepada saya. Ya kan, ayah dan ibu itu mertua itu. Ya, karena tahu saya orang berorganisasi kan, saya orang di pemerintahan. Nah, seperti itu. Berarti memang sudah garis tangan, Om, ya? Dari mertua, ya. orang tua, sampai istri, sampai nanti insya Allah juga Kang Pri akan menjadi seseorang yang duduk di Amin, Om, ya? Ya, bisa di parlemen. Atau mungkin saya juga nanti akan lihat situasi perkembangannya. Saya mencalonkan diri menjadi wali kota. Wah, Bandung loh. Wali kota Bandung, Om? Iya. Wali kota Bandung. Saya sedang mempersiapkan itu. Salah satunya kenapa saya bergabung dengan Partai Berkarya ini. Selain daripada hal lainnya adalah formatnya yang NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang saya suka. Begitu. Apa sih, Om? Kenapa? Tujuan nih wali kota, bupati, atau wakil gubernur atau gubernur gitu. Kalau Om Priyana mau maju di kontestasi besok, wali kota dan wakil wali kota. Bandung, Om, ya? Bandung. Kabupaten Bandung berarti ya? Kota Bandung. Bandung. Apa sih tujuannya, Om? Apa enggak? Wah, ini dari mertua, orang tua, sampai istri di politik. Terus apa ya kalau untuk menurut sejahteranya Om Priyana kan udah cukup ya? Apa sih yang pengen dilakuin ini untuk
Bandung kalau misalnya Om terpilih? Apa sih tujuannya? Tujuannya buat besok? Saya ini lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Ya kan? Dan saya punya artinya relatif saya mengenal Bandung. Saya mulai dari lahir, TK sampai kuliah, sampai bekerja pun di kota Bandung. Ya kan? Tentunya saya punya perspektif tersendiri dalam bagaimana membangun Bandung. Ya. Saya kan juga bergaul dengan teman-teman ya dengan warga Bandung. Saya kan bergaul dengan banyak kalangan karena saya mantan banyak jabatan, baik itu seniman, pariwisata, pedagang kaki lima, ya kan? Ya. Begitu kemudian UMKM, saya mantan kepala dinas koperasi UMKM juga di kota Bandung. Nah tentu saya punya prinsip sendiri bagaimana sebetulnya kalau mau mengarah kepada cita-cita kita bersama yaitu sejahtera. Sejahtera. Ah, sejahtera. Ya semuanya kan begitu. Emang kalau di Bandung, kota Bandung belum sejahtera sekarang? Menurut saya sebagian sudah, tapi sebagian masih perlu banyak dibenahi. Ya orangnya ya sebagian juga masih banyak yang tertinggal ya. Beruntung kita. Begitu. Apa sih Om programnya besok nih? Di mana? Kalau terpilih menjadi wali kota Bandung. Programnya program harus sekarang atau nanti saja lah. Ini kan anak muda nih Om ya. Kalau anak muda itu biasanya anak muda sekarang nih Om ya. Anak muda sekarang itu kan pengennya serba instan. Ya. Anak muda sekarang dijejali informasi dan cepatnya arus pengetahuan dan teknologi. Ya. Jadi kalau anak muda sekarang itu anak muda yang to the point Om. Ya. Kalau saya juga anak muda Om, makanya langsung to the point sama Om Priyana nih. Ya. Apa sih program untuk agar kota Bandung itu bisa sejahtera? Saya adalah orang yang punya pemikiran tentang pembangunan itu yang harus diutamakan adalah membangun manusianya. Membangun manusianya. Membangun manusia. SDM-nya berarti Om ya? Iya, betul. Dan apa dulu dari manusianya itu? Adalah sehat dulu. Sehat. Iya, itu sudah jadi kewajiban, tugas utama membuat rakyatnya untuk sejahtera itu harus sehat dulu. Sehat Om ya? Sehat. Oke, sehat. Sehat dulu. Yang kedua? Itu dulu. Oh itu dulu. Itu dulu. Sehat dulu. Oh sehat dulu. Sehat dulu. Sehat dulu. Sehat dulu. Karena itu adalah salah satu pemikiran dari Winston Churchill. The greatest asset any country can have healthy citizen. Healthy citizen is the greatest asset any country can have. Setuju. Tuh, betul. Itu dulu. Kita harus mati-matian di wilayah itu. Jangan seperti sekarang kabar berita stunting. Itu stunting? Ya. Bayi. Ya. Ya. Jadi kalau saya jadi wali kota, saya akan buat dulu kesehatan warga itu nomor satu buat saya. Nomor satu, nggak ada kompromi. Sehat. Tidak ada kompromi. Nggak ada kompromi. Sehat dulu. Saya tidak mau melihat. Coba perbandingkan, ya. Sepertinya saya juga agak sedikit punya pengamatan, pengamatan lah ya. Pengamatan. Tapi dasari data berarti Om ya. Ya. Pengamatan aja lah, pengamatan kasat mata aja ya. Pengamatan kasat mata, lihat penampilan generasi anak muda orang lain lah, negara luar. Coba aja. Bandingkan dengan yang kita pada umumnya. Ada apakah gerangan orang luar sama kita nih Om? Saya lihat dia lebih prima, si generasi mudanya lebih sehat loh gitu. Generasi muda lebih. Iya. Dan itu adalah modal utama. Tapi bukan karena beras kan ya? Kita makan beras, dia makan roti, bukan ya? Bukan. Mungkin ada hal lain ya kan? Yang lain, kecukupan gizinya. Kecukupan gizinya. Jadi saya concern pada persoalan itu. Pada persoalan bagaimana membuat rakyat sehat dulu. Sehingga ada kemampuan, kan beda kan orang sehat, pertumbuhannya sehat, pemikiran juga, otaknya mungkin lebih ini lagi. Ya, baru kemudian hal-hal lain. Saya ngomong yang pertamanya dulu. Ya, berarti menciptakan SDM yang sehat. Karena kesehatan itu prioritas utama. Betul. Dan tanpa kompromi. Tanpa kompromi. Kalau kita ingin bangsa kita besar,
warga Bandung lebih maju lagi ke depan, ya harus kita pelihara dengan baik generasi kita sekarang ini. Jangan ada pembiaran ketidaksehatan yang terjadi. Sehat yang utama. Sehat yang utama. Nah, nanti kalau dia menjadi lokomotifnya kan, kesehatan, yang lain-lain infrastruktur harus menuju ke sana. Mendukung itu. Bukan berarti kan ini kesehatan ngomongnya cuma pembangunan kesehatan doang. Enggak. Tetapi hal lain juga tetap kita bangun, tapi ini adalah prioritas. Yang lain-lain juga harus nanti menunjang karena itu infrastruktur dan sebagainya. Karena awal dari sehat, habis itu kalau kita sehat, kita akan bisa berkarya Om ya. Berkarya dan bersaing. Dan betul. Berkarya, yang benar yang berkarya. Terakhir nih Om, pesan buat anak muda nih, buat anak muda khususnya Kota Bekasi nih Om. Kaum milenial harus teknologi informasi itu selalu diterima dengan bulat-bulat nih Om. Sedangkan informasi itu belum tentu benar. Iya. Apa sih Om pesan buat anak muda akan luasnya arus informasi yang berkembang saat ini? Ya. Anak muda harus apa nih Om? Pertama, jaga kesehatan dulu. Jaga kesehatan. Itu udah pasti jargonnya jaga kesehatan. Oke, jaga kesehatan. Jaga kesehatan Ya. dulu, pelihara kesehatan dulu ya. Ya. Baru yang kedua, kalau soal arus informasi, ya harus pilih-pilih lah. Harus pandai memilih dan memilah mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Oke, Begitu ya. dipilah mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Yang mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Jangan semuanya ditelan. Ya kan, karena kan sekarang istilahnya borderless ya. Melalui gadget dan internet ini apapun bisa kita tahu apa yang terjadi sedang dilakukan di bagian lain di dunia ini. Begitu. Ada yang positif kan, ada yang negatif. Tetap aja bahwa kita adalah orang Indonesia yang punya jati diri sendiri. Ya. Orang timur yang santun gitu kan, seperti itu. Jangan kemudian karena ada informasi kemudian ditiru yang tidak baik, misalnya anak muda menjadi kurang ajar ya, seperti itu ya. Tidak tahu sopan santun, etika dalam hubungan kita bermasyarakat, begitu. Kita orang timur ya kan, Dan harus selalu menjunjung tinggi adat ketimuran ya. Ya, karena itu adalah jati diri. Nah, ini bahayanya arus informasi yang sekarang ini adalah menghilangkan jati diri. Menghilangkan Jati diri. Sekarang misalnya bahasa saja udah ada, konon katanya sudah ada yang hilang kan. Ya kan? Nah, jadi jati diri itu menurut Kang Pri, kebetulan Kang Pri kan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata nih. Jadi soal budaya kan. Soal budaya itu sangat, dia dulu sangat memahami lah gitu ya. Apa yang dilakukannya. Jadi budaya itu adalah menyangkut jati diri. Ya memang budaya itu bukan berarti berkesenian, tetapi dia merupakan sesuatu yang sangat luas sebetulnya ya. Tradisi, ekonomi, religi itu juga budaya, seni ya, gitu. Itu budaya, termasuk juga bahasa. Nah, ini kan dengan arus globalisasi gitu, borderless world ini kemudian menghilangkan beberapa ciri identitas timur atau keindonesiaan. Contoh aja lah, bahasa Sunda aja. Sekarang penggunanya itu semakin berkurang. Beberapa jadi kesenian juga hampir punah. Oh, kesenian udah banyak. Ada beberapa cabang kesenian yang kemudian bahasa juga sudah penggunanya. Ada penelitian dari orang Jepang, bahasa Sunda ini akan hilang. Nggak tahu berapa, karena penuturnya sudah nggak ada lagi. Dan kalau anak muda sekarang tidak meneruskan, budaya itu hilang nanti. Jadi gini, apa bedanya saya dengan orang Filipina, orang Vietnam, orang Malaysia, orang Singapura, tetangga kita? Jadi jati diri itu penanda diri. Kan sama nih secara performa penampilan. Tapi kemudian yang membedakan ketika dia ngomong.
Oh iya, dia orang Malaysia, oh dia orang Ya. orang Vietnam, oh, ya kan? Oh dia orang Filipina. Nah itulah di situ pembeda salah satunya ya, budaya. Jadi dia harus tadi, nah pertanyaannya bagaimana menyikapi harusnya itu ya tetap menjaga jati diri lah, Jati diri. ya pilih pila juga ya yang bermanfaat. Karena saya tahu ya kan, saya juga kebetulan suka ke dunia digital ini. Saya tidak lepas dari handphone, dari internet, ya kan. Saya bawa terus laptop, ya. Keseharian saya hampir berapa jam lah saya di laptop. Oke, Ya kan? Kang Pri, closing statement terakhir Om, Ya, untuk DPD Kota Bekasi. saya ini adalah kunjungan yang pertama dan saya tadi sudah melihat, mendengarkan laporannya tadi pengurus di sini. Saya merasa optimis bahwa akan ada kontribusi yang besar dari DPD Kota Bekasi ini untuk mencapai target kita, harapan kita DPW ya tingkat Jawa Barat, partai berkarya, beringin karya ya mencapai 5 besar. Salah satunya kontribusi dari Kota Bekasi. Saya optimis. Optimis Om ya? Optimis, lihat DPC-nya tadi, DPD-nya, ya kan? Dan lihat laporan yang tadi disampaikan tentang jumlah keanggotaan dalam rangka persiapan verifikasi faktual. Nah itu, jadi saya optimis. Optimis. Terima kasih kepada teman-teman DPD Kota Bekasi di bawah pimpinan Pak Bambang dengan Pak Iwan ya, Betul. sekjennya ya, sekretarisnya ya. Selamat lah, gitu ya. Terus jaga semangat ini untuk betul-betul nanti kita mencapai apa yang kita inginkan bersama. Amin. Ya, seperti itu. Termasuk juga nanti saya doakan ini teman-teman ya di pileg nanti, ini berapa kursi? 6, 7, 6 kursi lah ya diraih. Bisa lebih kalau cara-cara strategi yang tadi disampaikan oleh Ketua DPW dilaksanakan. Saya optimis. Tidak 6, bisa jadi 10 misalnya. Bisa 10 ya? Nah, Pak Bambang bisa jadi Ketua DPRD dong. Amin. Amin. Bahkan apa namanya istilah negosiasinya bisa jadi lebih tinggi lagi, bisa jadi kepala daerah juga. Mengapa tidak? Kan nanti di tahun 2024 tuh semuanya dinolkan kan? Dinolkan. Tergantung sekarang. Saya titip kepada teman-teman apa yang disampaikan oleh arahan daripada Ketua DPW tadi Pak Insinyur Haji Gunawan, itu laksanakan, betul-betul dilaksanakan. Dan ini sudah dilaksanakan. Buktinya sudah ada tadi DPC yang 600 dapat KTA dalam kurun waktu sekian. Ini masih panjang kita. Kalau ini terus dilakukan, insya Allah besar berkarya di Kota Bekasi. Dan ini berkontribusi kepada Jawa Barat. Semoga teman-teman di Jawa Barat juga mencontoh di Kota Bekasi. Amin. Amin. Siap. Kang Pri. Siap. Terima kasih atas waktunya. Ya, mudah-mudahan anak muda sekarang bisa menjaga budaya. Ya, harus. Karena anak muda adalah penerus bangsa Om ya. Betul. Kalau bukan oleh dia siapa lagi yang akan terus? Betul. Karena kita nanti akan tua. Ya. Dan anak muda yang berkiprah akan menggantikan ya. pewaris negeri ini, pewaris kota ini. Sehat dulu lah. Siap. Terima kasih. Dulu, ya. Kang Pri. Salam berkarya. Siap. Kasih.